Halo viewers, jumpa lagi di channel saya ini, channel Teja Saja. Di channel ini kalian akan bisa melihat pembahasan-pembahasan soal TOEFL. Ini adalah video yang kedua dan lanjutan dari video saya yang pertama, ya, yaitu Basic Sentence Structure. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang subjek, ya, dan topik ini sangat penting sekali untuk kalian kuasai sebelum kalian bisa menguasai topik-topik yang lain yang ada di dalam TOEFL ITP, ya. Akan ada banyak video-video lain yang khusus membahas TOEFL ITP, baik itu untuk bagian subjek, structure, reading maupun listening, ya. Pada kali ini kita akan khusus membahas tentang subject feathers. Ya, apa itu subject feathers? Yuk kita bahas. Ya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas bahwa perlu bagi kita untuk memahami basic sentence structure atau struktur dasar dari kalimat bahasa Inggris, ya. Sebuah kalimat bahasa Inggris itu terdiri dari subjek dan verb, minimal subjek dan verb, satu subjek dan satu verb pada kalimat sederhana. Oke. Nah, di dalam soal-soal TOEFL ternyata tidak semudah itu bisa mengidentifikasi sebuah kata atau sebuah frase itu subjek sebuah kalimat, ya, karena pembuat soal kadang-kadang akan membuat subjek itu sulit untuk diidentifikasi, ya. Nah, sekedar mengingatkan, ya, seperti yang ada di video sebelumnya, subjek itu hanya bisa diisi oleh beberapa jenis kata saja, ya. Salah satunya adalah noun atau kata benda, oke, atau noun phrase atau frasa kata benda. Nah, kata lain yang bisa mengisi posisi subjek adalah verb ing atau bentuk ing. Nah, kata lain yang bisa mengisi subjek adalah to, verb one, dan bentuk lain yang bisa mengisi subjek adalah clause atau klausa, atau dalam bahasa Indonesia anak kalimat yang terdiri dari subjek dan verb. Nah, ini menjadi patokan kita untuk menentukan yang mana subjek sebuah kalimat. Dan memang biasanya subjek itu terletak di awal kalimat. Tetapi perlu diingat, tidak semua kata atau frasa yang ada di awal kalimat itu adalah subjek. Nah, disinilah jebakannya. Jadi kita perlu hati-hati. Oke. Nah, mari kita lihat. Ternyata subjek itu perlu kita cermati karena pembuat soal itu biasanya meletakkan subject feathers atau kata-kata atau frase yang bisa mengaburkan subjek, sehingga kita akan bingung sebuah kata itu sudah ada subjeknya atau belum, ya. Kadang-kadang kita melihat, oh ini sudah ada subjeknya, padahal itu bukan subjek. Oh ini belum ada subjeknya, padahal sudah ada subjek. Nah, ini cukup common di soal-soal TOEFL. Nah, kita perlu mengetahui apa saja subject feathers tersebut, ya. Yang pertama adalah prepositional phrase, ya. Ketika prepositional phrase ini ditempatkan di awal kalimat, maka dia bukan subjek. Nah, hati-hati. Kemudian a positive itu juga bukan subjek, ya. Oke. So, both of them are not subjects. Oke. Jadi hati-hati ketika Anda menemukan dua jenis kata atau frasa ini, maka bisa dipastikan bahwa mereka bukan subjek. Oke. Nah, mari kita gali, mari kita bahas lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan prepositional phrase. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh di sini. Yang pertama, misalnya by radio broadcaster. Oke. Yang kedua, at the neighborhood.
Yang ketiga ada for the last 3 years. Yang keempat for the fever, ya. Ini sekedar contoh-contoh dari prepositional phrase. Jadi prepositional phrase itu adalah kelompok kata yang diawali dengan prepositions. Ya, bisa kalian lihat di sana. Jadi masing-masing dari contoh ini semuanya diawali oleh kata apa? Ya, kata preposisi, ya, atau prepositions. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada banyak sekali prepositions, oke? Ya. Nah, saya contohkan di sini ada kata in, ada kata at, ada kata on, to, behind, by, for, dan lain sebagainya. Listnya akan sangat panjang sekali. Kalian bisa googling, ya, untuk mencari preposition itu apa saja dalam bahasa Inggris, ya. Ada between, ada after, ada before, dan lain sebagainya, ya. Oke, setiap grup of words atau kelompok kata yang diawali oleh kata-kata ini disebut sebagai prepositional phrase. Nah, ketika dia diletakkan di awal kalimat, dia bukan subjek kalimat. Nah, itu yang perlu diingat, oke? Nah, saya akan beri contoh soalnya seperti ini. With his friend, bla 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 found the movie theater. Oke, apakah kalian bisa menentukan mana subjek dari kalimat ini? Ya. Apakah kalimat ini sudah memiliki subjek? Belum. Oke. Bagaimana dengan with his friend? Apakah ini subjek? Dia ada di awal kalimat? Bukan. Ya. Ini bukan subjek karena dia diawali dengan with atau prepositions. Oke. So, this is not a subject. So, bisa ditentukan bahwa kalimat ini belum memiliki subjek, ya, karena sesudahnya itu ada titik-titik, kemudian ada verb, ya, yang mana verbnya? Ya, ada kata found, oke, sehingga bisa dipastikan bahwa yang dihilangkan dari kalimat ini, komponen yang dihilangkan adalah subjek. Maka kita tinggal memilih kata atau jawaban yang mana yang bisa menempati posisi subjek. Nah, di sini ada 4 pilihan: A has, B he, C later, and D when. Kira-kira yang mana yang memenuhi kriteria dari kata-kata yang sudah dijelaskan tadi, ya? Apakah has? Bukan, karena has adalah verb. Dia tidak bisa menempati posisi subjek. Apakah he? Yes. He bisa menempati subjek karena he adalah noun atau pronoun. Oke? Ya, jawabannya B. Oke? Mari kita lihat yang C. Apakah C ini adalah kata yang bisa menempati posisi subjek? Tidak, karena C bukan noun. Ya, letter itu adverb. Oke, apakah D? Tidak, ya. D tidak bisa menjadi subjek kalimat karena D ini adalah connector atau kata keterangan. Oke. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa walaupun ada kata-kata di awal kalimat, belum tentu itu adalah subjek sebuah kalimat, ya. Jadi ini biasanya dipakai oleh pembuat soal untuk membuat kita bingung, membuat kita salah dalam menentukan, oh ini sudah ada subjeknya atau belum. Oke? Ya. Nah, itu tadi prepositional phrase. Nah, sekarang kita masuk ke appositive. Nah, appositive ini juga dimunculkan untuk membuat kita bingung dalam menentukan subjek sebuah kalimat, ya. Saya akan berikan contohnya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Oke. Nah, kira-kira yang mana subjek kalimat ini? Iya, subjeknya adalah Sally. Kemudian yang mana verbnya? Verbnya adalah got, yes. Lalu the best students in the class ini apa? Nah, inilah yang dimaksud dengan appositive. Appositive itu adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk menjelaskan subjek, ya. Dia penjelas saja, ya. Siapa Sally? Oke, siapa Sally? Jadi appositive itu
memberi keterangan tambahan siapa Sally. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan positif. Nah, di dalam soal, salah satu di antara komponen ini, apakah subjek atau positif, akan dihilangkan. Nah, biasanya ini dijadikan penjebak. Kita akan salah dalam menentukan, ini sudah ada subjeknya, sehingga kita tidak perlu lagi memilih jawaban noun atau noun phrase atau sesuatu yang hampir sama dengan subjek. Tidak, ya, karena ini yang hilang adalah positif. Positif itu biasanya ya dalam sama bentuknya dengan subjek, ya, dia penjelas subjek. Oke, bisa jadi juga subjeknya yang dihilangkan dan apositifnya ada, misalnya seperti ini, the best students in the class. Kita mengira bahwa ini sudah ada subjeknya, sehingga kita tidak perlu lagi memilih jawaban noun atau noun phrase yang sama seperti subjek. Salah, ya, kalimat ini belum punya subjek, ini adalah positifnya. Oke, right. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kedua hal tadi, apakah itu prepositional phrase dan positif, itu biasanya akan membuat kita bingung dalam menentukan yang mana subjeknya. Nah, setelah ini tidak usah bingung lagi, Anda sudah tahu, oke, yang mana subjek, yang mana prepositional phrase, dan yang mana positif. Oke. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ya, di sini bla bla bla, Sarah rarely miss her basketball shoes. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang hilang dari komponen kalimat ini. Apakah subjeknya? Tidak. Subjeknya ada sudah, yaitu Sarah. Oke, apakah sudah ada verbnya? Ya, sudah ada verbnya misses. Lalu apa yang hilang? Ya, ini adalah penjelas dari subjek saja, atau yang disebut dengan positif tadi, ya. Oke, mari kita lihat jawaban-jawabannya, ya. Karena dia positif yang hilang, maka bentuknya adalah noun atau noun phrase, jadi sama dengan subjek itu tadi, ya. Oke, nah jawaban yang tepat yang mana? Apakah E, an excellent basketball player? Ya, sepertinya jawabannya ya langsung E, ya, karena ini adalah noun phrase, ya, an excellent basketball player. Dia menjelaskan siapa Sarah, ya kan? Kemudian jawaban B, kenapa B bukan jawabannya? Ya, karena jawaban B ada kata is di sini, ada verb. Ketika jawaban ini kita letakkan di titik-titik ini, maka apa yang terjadi? Akan ada double verb, yaitu is dan misses, yang akan membuat kalimat ini menjadi salah, ya. Ingat, kalimat sederhana itu hanya punya satu subjek dan satu verb. Oke. Nah, jawaban C, ya, jawaban C hampir sama dengan jawaban B. Ini bahkan akan ada double subjek dan double verb. Ketika jawaban C ini kita lekatkan di titik-titik ini, ya. Kemudian apakah D, her excellent basketball player? Her excellent basketball player ini tidak menjelaskan Sarah, tidak menjelaskan siapa Sarah, ya. So D bukan jawabannya. Oke. So sekali lagi jawaban yang tepat adalah A. Great. So sampai di sini saya yakin kalian sudah mengerti. Ya. Sekali lagi, dalam menentukan subjek kita akan dihadapkan oleh subject faders atau sesuatu yang dapat mengaburkan subjek. Jadi subjek kalimat jadi kabur karena ada banyak kata sebelum verb. Nah, jangan khawatir, ya. Setelah penjelasan tadi kita bisa menentukan sesuatu itu hanyalah prepositional phrase, bukan subjek, atau a positive, dan a positive juga bukan subjek. Oke, ya. Saya yakin kalian sudah mengerti. Ya, ini saja yang bisa kita bahas hari ini. Oke, jangan lewatkan video-video saya yang lain, ya, agar dapat membantu kalian dalam belajar menguasai soal-soal TOEFL dan pada akhirnya bisa mendapatkan skor TOEFL yang tinggi. Oke, I'll see you again next time. Have a great day.